Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur sejenak, marilah kita bersama-sama menyimak kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Thaha ayat 14. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang hak selain diriku, yakni Allah. Maka sembahlah aku, yakni Allah, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di dalam kitab Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i berkata bahwa Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Ibnu Musayyab, Rasulullah bersabda, Man nasiya sholatan fal yusolliha idza dzakaraha fa innallaha yaqulu wa aqimis sholata li dzikri. Yang artinya, Rasulullah bersabda, barang siapa lupa mengerjakan sholat, hendaknyalah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Sesungguhnya Allah berfirman, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Anas bin Malik dan Imran bin Hasim meriwayatkan hadis dari Nabi yang semakna dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab di atas. Kita sekarang membahas berkaitan dengan ayat di dalam surat Thaha ayat ke-14, bahwasanya Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan ketika ada orang lupa, dia tidak mengerjakan sholat, hendaknya dia itu ketika ingat langsung mengerjakan, meskipun katakanlah sudah keluar waktunya. Selama dia ingat, ya harus dikerjakan. Karena Rasulullah menyampaikan, Man nasiya sholatan fal yusolliha idza dzakaraha. Kalau ada orang lupa mengerjakan sholat, ketika ingat hendaknya dia mengerjakannya. Maka sholat itu sebetulnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam minimal itu di dalam sehari semalam ingat Allah 5 waktu. Karena sholat itu lidzikri, untuk mengingatku, yakni Allah. Maka minimal dalam 5 waktu sholat ini kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang namanya setan itu terus mengganggu manusia. Orang ketika sholat, dia sebelum sholat lupa menaruh handphone di mana. Ketika sholat ingat, saya taruh di situ. Orang ketika sebelum sholat dia lupa menaruh uang di mana, ketika sholat malah ingat. Sampai ada orang itu berkata, kalau kamu punya barang hilang, sholat saja nanti ketemu. Seakan-akan sholat itu untuk mencari barang yang hilang. Jadi kalau orang ada janji itu lupa, ketika sholat itu biasanya malah ingat. Lah itu sebetulnya adalah gangguan setan agar memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah menjadi sebuah tujuan.
Dan ini menunjukkan bahwa puncak daripada sholat yang kita lakukan itu adalah semata-mata untuk ingat kepada Allah. Makanya di dalam kitab Is'adur Rafiq Syarah Sulam Taufik disebutkan, ikhlas itu tingkatannya beda-beda. Ada orang yang dia meskipun tujuannya dunia tetap disebut ikhlas. Ada orang yang tujuannya menghindari neraka dan masuk surga tetap disebut ikhlas. Ada orang yang dia memiliki nilai ikhlas paling sempurna, yakni ketika untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu katakanlah, ada orang karena dirasa rizkinya seret, dia merasa kurang, akhirnya sholat duha. Tujuannya untuk membuka rizki. Jadi sholatnya itu untuk mendapatkan rizki. Dalam pandangan ulama, orang ini tetap disebut ikhlas, karena memang ada hadis yang membolehkan sholat untuk itu. Tetapi ini adalah nilai ikhlas yang paling rendah. Karena nilai ikhlas yang paling tinggi, apapun hajat kita, apapun keadaan kita ketika kita sholat, semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengingat Allah dalam sepanjang sholat itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Satu sejarah sahabat Ali bin Abi Thalib yang dia terkenal sebagai sahabat yang paling khusyuk pun, ternyata beliau ketika oleh Rasulullah dijanjikan, kalau kamu bisa khusyuk mulai awal sampai akhir waktu di dalam sholatmu, kamu akan dapat hadiah dari saya. Ternyata Ali bin Abi Thalib itu gagal. Di akhir sholatnya dia sudah tidak berpikir lagi tentang sholat. Dia berpikir, saya pilih jubah yang warna hijau atau yang warna putih ya. Artinya sudah keluar dari sholat. Maka ketika kita di dalam sholat itu nggak bisa khusyuk 100%, minimal kita itu dalam poin-poin tertentu kita meletakkan khusyuk kita. Satu contoh, ketika kita Allahu Akbar, minimal saat takbiratul ihram, ingatlah betul kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam kitab Takriratus Sadidah disebutkan juga ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya dalam doa iftitah, karena artinya aku menghadapkan diriku kepada Dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat membaca ini hendaknya orang itu bisa khusyuk. Kalau dia tidak bisa itu, dia ketika membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta tolong, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kalau dia tidak bisa sepenuhnya semuanya, minimal ketika dia di dalam tasyahud akhir, dia membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Umpamanya sholat tidak khusyuk sama sekali, kalau dalam fikih khusyuk itu sunnah, yang diwajibkan tumakninah. Jadi selama dia tumakninah, meskipun hatinya kemana-mana, secara pandangan fikih tetap sah. Cuma kan sangat sayang sekali, dia ketika sholat tetapi dia tidak memiliki nilai khusyuk. Sholatnya hanya sebatas dohir, batinnya tapi tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu dilatih minimal pada poin-poin tadi itu kita bisa khusyuk, meskipun tidak secara keseluruhan. Dalam poin-poin ini minimal kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hakikat dari sholat yang kita lakukan semuanya, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat semata-mata untuk mengingatku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya seiring berjalannya waktu,
seiring berjalannya usia sholat kita semakin baik, dan semoga sholat kita semakin bisa dekat dan membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.